Halo sahabat Lidi, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, salam sehat selalu dari saya Bayan Suparta. Di video kali ini saya sedikit berbagi tentang perbedaan kalau kita menggunakan alat seperti mesin serut lidi dan yang menggunakan alat pisau manual teman-teman ya. Oke sahabat saudaraku dimanapun berada, simak videonya baik-baik. Ini kita bahas dulu. Yang pertama yang kita gunakan adalah mesin serut. Ini walaupun kondisi mesinnya ini sudah lapuk-lapuk, ini mesin sudah tua sekali, tapi masih bisa kita fungsikan untuk mesin serut lidi teman-teman. Mesin serut lidi menggunakan bahan bakar bensin ya teman-teman ya. Ini menggunakan bahan bakar bensin. Ini yang akan kita coba menggunakan alat bermesin. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, dan video ini hanya kita saling berbagi teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan mencoba menggunakan serut lidi sawit yang di dalam ada sikat yang diputar oleh mesin, dan ini kita akan coba dari 10 helai lidi, dan selanjutnya yang 20 helai lidi akan kita coba juga, dan 30 helai lidi akan kita coba juga, dan selanjutnya yang 40 ya teman-teman ya. Ini 40 helai lidi yang akan kita coba nantinya untuk percobaan di video kita yang sekarang ini. Dan ini tidak dihitung, nanti sisanya kita lanjutin aja. Nanti jadi kelebihan daripada kita menggunakan alat bermesin itu, kita menggunakan mesin yang jelas kerja lebih cepat, namun ada juga kelemahan daripada mesin ini teman-teman ya. Jadi saya ceritakan sedikit menurut pengalaman saya. Ini kelemahan daripada mesin serut yang kita pakai, di samping modal dan biaya yang lebih tinggi daripada kita menggunakan manual, dan hasilnya lebih bersih dan lebih cepat. Tapi adapun kelemahan di lidi yang kita serut ini banyak yang mengalami kerusakan. Jadi kerusakan lidi lebih banyak daripada kita menggunakan alat yang sederhana, jadi alat manual seperti pisau kaleng dan pisau lidi lainnya teman-teman ya. Ini lebih bersih, dan lebih mengkilat, warnanya kuning kalau kita menggunakan mesin ya teman-teman ya. Tentu saja biayanya akan lebih banyak, namun pengerjaan lebih cepat, jauh lebih cepat, mungkin 50 kali lebih cepat daripada kita menggunakan pisau tangan ataukah alat yang manual teman-teman ya. Namun demikian saya juga tidak bisa merekomendasikan kita gunakan alat mesin ataupun alat yang sederhana, alat manual ya teman-teman ya. Karena kenapa saya tidak bisa merekomendasikan? Karena setiap alat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman ya. Perlu dipahami kelebihan dan kekurangan suatu alat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan mesin, tentu saja kita bekerja lebih cepat untuk mempersingkat waktu, pekerjaan lebih banyak bisa kita lakukan. Dan untuk manualnya nanti kita bahas. Dan di sini
kalau kelemahan alat mesin ini yang kita pakai ini, dari ukuran lidi teman-teman. Dari ukuran lidi dia akan memperpendek ukuran, karena kita tidak bisa halangi juga, karena setiap penarikan mesin itu biasa ujung daripada lidi ini banyak yang terputus ya teman-teman ya, banyak yang terputus, jadi lidinya lebih kecil, dan tentu kalau kita timbang bobotnya kurang teman-teman ya, daripada yang kita pakai manual. Jadi untuk ukuran panjang tentu kita kalah kalau kita pakai mesin, karena kita bekerja meraut lidi ini kita mengejar ukuran juga. Jadi ukuran panjang, ukuran minimal yang diberikan dari pengepul itu tentunya kita harus mengejar ukuran itu teman-teman ya. Misalnya 80 cm ke 90 cm, kita harus mencapai itu. Jadi kalau tidak mencapai ukuran itu akan di upkir teman-teman ya, sama dengan di grading. Jadi tinggal teman-teman nanti memilih dan simak videonya baik-baik, nanti silakan pilih kita mau bekerja menggunakan mesin ataukah manual. Jadi manualnya belum kita bahas, dan ini hasilnya kalau kita pakai mesin bersih, warna lidinya kuning dan bersih teman-teman ya. Dan nanti kita lihat juga yang secara manual, nanti akan kita bahas juga yang manual. Dan ini yang pakai mesin, warnanya kuning, bagus, bersih, hanya saja lebih boros di lidinya teman-teman ya. Dan biayanya lebih tinggi, namun pengerjaan lebih cepat. Nanti terserah teman-teman, nanti mau pilih yang mana cara bekerjanya, mau pakai mesin atau cara manual ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu videonya teman-teman, di subscribe. Mari kita bersama-sama bergabung bekerja lidi teman-teman. Oke sahabat lidi, sekarang kita lanjut ke alat yang akan kita gunakan, alat serut lidi secara manual ya teman-teman ya. Yang secara manual kita akan coba sekarang membandingkan alat pakai mesin dan alat yang sederhana ini teman-teman. Ini alat terbuat dari kaleng susu beruang. Kaleng bekas susu beruang yang kita gunakan menjadi pisau lidi yang sangat efektif untuk kita bekerja meraut lidi. Namun kalau masalah kecepatan, kita tidak bisa bandingi namanya alat mesin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu semua, yang jelas mana lebih cepat ya, jelas cepat mesin lah. Mungkin 10-50 kali lebih cepat kalau kita menggunakan mesin. Jadi ini alatnya sangat sederhana sekali, modalnya juga tidak banyak sekali, karena kita bisa memungut di tempat sampah. Ada kaleng susu beruang yang kita pungutin, bisa jadi alat untuk bekerja mencari rezeki, walaupun namanya rezeki kecil sahabatku. Dan ini kalau masalah kualitas, kalau yang pakai mesin itu hasil lidinya kuning teman-teman ya, warnanya kuning, bersih. Namun kalau kita jemur nanti bobotnya akan lebih banyak sosotnya teman-teman ya. Nah kalau kita pakai manual seperti ini,
kita meraut lidi secara manual ini, warna lidinya mungkin lebih berwarna coklat atau kehitam-hitaman, tidak bisa putih bersih atau tidak bisa kuning ya teman-teman ya. Di situ kelemahannya kalau kita memakai alat manual seperti yang terlihat di video ini ya. Coba perhatikan baik-baik sambil kita bekerja. Nah, kita akan bandingkan teman-teman ya. Kalau kita bekerja secara manual seperti ini, adapun kelebihannya daripada pengerjaan ini, walaupun tidak terlalu cepat, namun di dalam ukuran panjang kita bisa mendapat ukuran yang lebih panjang. Jadi kalau untuk kualitas panjang, ini yang manual lebih mendukung pada ukuran panjangnya teman-teman ya. Kalau masalah ukuran panjang, dan kalau masalah bobot yang kita kerjakan secara manual ini, dia lebih berbobot, lebih berat kalau ditimbang setelah kering teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan alat yang sangat sederhana ini, dan tanpa modal pun kita bisa bekerja. Itu keuntungan daripada kita bekerja secara manual. Tapi kalau masalah waktu, kita tidak bisa bandingi namanya mesin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua kalau kita pakai mesin. Itu tidak mungkin kita bisa bandingin. Jadi kalau masalah kualitas panjang, oke lah, ini bisa lebih panjang daripada kita menggunakan mesin. Dan yang menggunakan mesin mungkin lebih banyak lidi yang rusak. Kalau kita menggunakan manual seperti ini, mungkin lidinya tidak terlalu banyak yang rusak. Mungkin ada pun yang rusak atau sudah patah dari sananya, dari tempat pengambilan itu sudah patah memang, baru bisa di upcare di sini. Kalau yang memang lidinya masih utuh, tetap masih utuh, kita ambil sampai ke ujung-ujungnya. Jadi untuk kesimpulannya kita bisa bedakan, kalau kita pakai mesin itu lebih cepat, tapi kalau kita manual ini agak lambat, tapi kualitas panjang ini dapat saudara. Nah, ini kualitas lidinya lebih panjang dan lebih berat, namun ini bersihnya hanya hilang daunnya teman-teman ya. Ya oke, selamat